Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswi, kelas karyawan, Stay Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam perkuliahan sesi 2 ini ya. Kemarin perkuliahan sesi 1 ya. Sekarang perkuliahan sesi 2 yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang landasan-landasan dalam perencanaan pembelajaran MI. Ya, dalam landasan-landasan perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu, memang diperlukan ya agar Bapak Ibu ketika merencanakan sebuah pembelajaran itu sudah memiliki fondasi ya, sudah memiliki fondasi agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien ya. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kita jadikan perhatian, yang harus kita kaji dalam merencanakan sebuah pembelajaran ya. Tentunya dengan landasan-landasan yang kuat, maka perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan, maka pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan akan efektif, efisien, sehingga tercapai tujuan pembelajaran ya. Oke, baik. Apa saja sih landasan-landasan dalam perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu? Landasan-landasan dalam perencanaan pembelajaran yang akan menjadi fokus kajian kita itu ada 4 ya. 1, landasan filsafat. Yang kedua adalah landasan sosial budaya. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4 landasan ini bisa kita pahami dan kita kaji dalam pertemuan hari ini untuk merencanakan sebuah pembelajaran yang efektif, efisien. Baik, kita langsung ke landasan pertama, yaitu landasan filsafat. Bapak Ibu, terkait dengan landasan filsafat ini merupakan landasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara mendalam ya. Landasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara mendalam. Biasanya landasan ini dilakukan dengan cara analisis SWOT ya. Menganalisis kelebihan, kekurangan ya dari sebuah pembelajaran ya. Landasan ini bisa kita gunakan sebagai fondasi kita untuk merencanakan pembelajaran. Apa saja teknisnya, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya untuk pembahasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ini, itu adalah pembahasan landasan yang sudah bersifat teknis ya. Jadi lebih ke teknisnya, lebih ke pelaksanaannya, bukan lagi landasan-landasan yang bersifat konsep ya. Jadi langsung ke teknisnya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam landasan filsafat? Yang pertama, mengkaji latar belakang agama siswa. Ini sangat penting sekali untuk mengkaji latar belakang agama siswa ya. Bapak Ibu ketika mengajar ya harus tahu latar belakang agamanya, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan agama siswa ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar SD yang lebih majemuk
SD itu kan majmuk ya, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka mengetahui latar belakang agama siswa ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk melakukan sebuah tindakan dalam pembelajaran. Misalnya, eh, ketika Anda mengajar SD yang majmuk tadi, Anda salamnya bukan lagi hanya menggunakan salam yang berbasis agama Islam ya, bukan hanya assalamualaikum saja, melainkan salam yang lebih majmuk. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya untuk mengkaji terkait latar belakang agama siswa. Kita menginternalisasi agama juga bisa ketika kita memahami dan mengetahui latar belakang agama siswa. Misalnya kita mengajar di kelas yang mana semua siswanya itu beragama Islam, maka nilai-nilai yang kita integrasikan, yang kita internalisasikan pada setiap mata pelajaran kita, pada setiap pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai yang berbasis agama Islam. Ya, kalau kita mengajar di kelas yang lebih majemuk, otomatis kita harus menyesuaikannya. Mungkin kita berikan internalisasi nilai-nilai kebaikan yang lebih bersifat universal ya, atau bersifat lebih general, lebih umum. Jadi tidak terkonsen dengan nilai-nilai satu agama. Oke, baik. Yang kedua yaitu mengkaji potensi siswa. Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang sangat penting juga untuk menyusun perangkat atau perencanaan pembelajaran, yaitu mengkaji potensi siswa. Siswa itu memiliki potensi yang bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, siswa itu memiliki potensi yang bermacam-macam. Siswa itu unik ya Bapak Ibu. Siswa itu unik, siswa itu memiliki bakat naluriahnya atau potensi naluriahnya sejak dia lahir ya. Jadi siswa itu tidak semerta-merta kita lihat dari satu sisi kecerdasannya ya, melainkan dari semua kecerdasan. Goleman mengatakan bahwasannya kecerdasan manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Itu harus kita pahami dari siswa. Ya, bagaimana cara memahami? Dengan cara tes diagnostik. Ya, tes diagnostik misalnya dengan tes atau soal-soal, kemudian kita bagikan kepada siswa, nah, kita akan tahu mana yang memiliki kemampuan intelijensi atau kemampuan akademik. Ya, nilai-nilai yang siswa-siswi yang mendapatkan nilai yang bagus, otomatis dia memiliki kemampuan itu. Ini asumsi sementara, ya, karena kita masih belum mengenal siswa secara menyeluruh. Banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, sedangkan siswa yang tidak mendapatkan nilai baik, ini asumsi sementara siswa tersebut memiliki kecerdasan lain di luar kecerdasan intelektual. Seperti itu. Ya. Kemudian Gestalt mengatakan bahwasannya manusia itu berpotensi, sehingga manusia memiliki 7 kecerdasan dasar ya Bapak Ibu, 7 kecerdasan dasar. Ini akan kita bahas atau lebih detailnya ini dibahas di psikologi pendidikan ya, psikologi belajar atau psikologi pendidikan. Oke, inti dari poin yang kedua ini bahwasanya siswa itu memiliki potensi masing-masing. Ya, kita merencanakan pembelajaran jangan hanya terfokus pada satu aspek saja. Misalnya hanya aspek pengetahuan saja.
Sedangkan itu hanya menguntungkan bagi si pintar. Sedangkan si baik tidak mendapatkan apresiasi. Si terampil tidak bisa mendapatkan apresiasi. Padahal ada si baik yang juga butuh apresiasi kita. Si terampil yang juga butuh apresiasi kita. Sehingga dengan mengetahui potensi-potensi siswa kita, kita akan bisa menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang lebih menyeluruh, ya, yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengkaji karakteristik siswa. Ini menjadi salah satu landasan filsafat juga, bahwasannya kita merencanakan sebuah pembelajaran itu harus sesuai usia dan jenjang sekolah. Misalnya kita ngajar SD, ya kita sesuaikan dengan karakteristik siswa SD yang lebih suka bermain sambil belajar. Ya, kalau kita mengajar SMP, karakteristiknya pasti berbeda. Dan kalau kita ngajar SMA juga pasti berbeda karakteristiknya. Karena setiap jenjang pendidikan itu memiliki karakteristik berbeda. Maka dari itu di kurikulum Merdeka sekarang ini dibuat sebuah fase, ya. Ada fase A, fase B, fase C, ya, fase D sampai fase SMA, ya. Ditujukan untuk SMA. Jadi disesuaikan dengan usia siswa. Jadi membuat sebuah kurikulum, membuat sebuah modul ajar, membuat sebuah perencanaan itu disesuaikan dengan karakteristik siswa atau usia siswa. Sedangkan apa karakteristik siswa SD atau MI? Yang pertama, siswa SD atau MI itu senang bermain, Bapak Ibu. Jadi siswa SD atau MI itu sangat senang ketika kita mengajak mereka bermain. Maka dari itu prinsip dari quantum teaching itu adalah masuki dunia siswa, kemudian kita ajak ke dunia kita. Ya, mengajar juga seperti itu, mempersiapkan pembelajaran juga seperti itu. Kita harus memasuki dunia siswa, yang mana siswa SD atau MI itu sangat senang bermain, Bapak Ibu. Sehingga penting sekali untuk kita meracik sebuah pembelajaran, ya, atau menskenariokan sebuah pembelajaran yang juga menyertakan bermain. Ya, misalnya mengajar perkalian, kita gunakan media pembelajaran dakon. Itu kan anak belajar perkalian sambil bermain dakon. Dan itu sangat disenangi siswa. Siswa akan fokus di situ. Beda dengan kita hanya ceramah, hanya menjelaskan doang. 10 menit siswa sudah tidak fokus. Sehingga akan menjadikan siswa tersebut jenuh dan akan melakukan hal-hal di luar fokus pembelajaran. Misalnya mengganggu temannya, berlarian, mengoret-oret buku, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kejenuhan siswa, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siswa SD atau MI itu senang bergerak, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan itu nanti mengajar siswa SD atau MI, jangan kaget kalau 10 menit mengajar, siswa itu sudah bergerak, sudah nggak bisa fokus, bisa jalan ke sana kemari. Nah, itu yang harus kita maklumi, karena itu adalah sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Ya Bapak Ibu, itu sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Caranya yaitu kita buat pembelajaran, kita rencanakan pembelajaran yang menarik, sehingga siswa itu bergerak sesuai dengan skenario pembelajaran kita yang tentunya mereka senangi, ya. Kemudian berkelompok, siswa itu sangat senang berkelompok, ya, khususnya siswa SD atau MI. Maka dari itu kita racik pembelajaran berkelompok, kita bentuk kelompok dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami untuk membuat perangkat atau membuat perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu.
Kemudian yang keempat, siswa itu suka melakukan atau memperagakan segala sesuatu. Sehingga hal ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk pembelajaran demonstrasi, pembelajaran unjuk kerja, pembelajaran learning by doing. Itu sangat efektif untuk siswa SD atau MI. Ini kita ketahui dan kita racik atau rencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik itu. Ini termasuk landasan filsafat. Yang keempat, merumuskan integrasi pembelajaran berdasarkan problem yang dikaji. Misalnya, kita melihat dari semua aspek siswa, kemudian kita menemukan problem, maka kita buat pembelajaran yang sesuai dengan sebagai solving atau solusi dari problem tersebut. Misalnya, kok kita melihat karakteristik siswa kita itu gaya belajarnya lebih ke audiovisual. Mereka suka mendengar dan melihat. Ya kita rencanakan pembelajaran dengan media pembelajaran ICT atau menggunakan proyektor. Yang basic dari media tersebut adalah melihat dan mendengar, karena itu adalah multimedia. Benar? Nah, jadi seperti itu ya, pentingnya untuk mengkaji sebuah problem sehingga kita bisa membuat atau merencanakan perencanaan yang menjadi solusi dari problem di kelas. Oke, itu tadi adalah 4 teknis dari landasan filsafat, Bapak Ibu ya. Landasan yang kedua yaitu landasan sosial budaya, Bapak Ibu. Di mana kita melihat dari sisi sosial budaya siswa atau tempat lembaga yang kita ajar. Bagaimana teknisnya? 1. Mengkaji latar belakang ekonomi siswa. Ini menjadi satu hal sosial ya, karena banyak sekali penelitian yang mengatakan semakin tinggi ekonomi, latar belakang ekonomi orang tua siswa, maka berpengaruh pada kecerdasan siswa. Dan ini banyak penelitiannya dan banyak yang menunjukkan adanya pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap kecerdasan siswa. Mengapa? Jawaban yang paling logis, Bapak Ibu, manusia atau siswa itu memiliki kebutuhan-kebutuhan perkembangannya. Salah satu kebutuhan perkembangannya yaitu kebutuhan fisiologi, ya. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang bersifat fisik. Apa saja itu? Sandang, pangan, papan. Kita bahas pangan saja. Siswa, Bapak Ibu, kalau siswa yang ekonominya rendah, otomatis asupan makanannya itu gizinya ya segitu-gitu aja. Ya, gizinya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau orang tuanya dengan latar belakang ekonomi yang katakanlah yang bagus, yang baik, maka orang tua itu kebanyakan akan memberikan asupan makanan dengan gizi yang seimbang yang dibutuhkan siswa dari usia janin sampai dia usia anak atau masuk usia sekolah atau SD. Itu jawaban yang paling masuk akal ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak faktor juga ya Bapak Ibu, tapi salah satu variabelnya mungkin bisa saya analogikan seperti itu. Ya, jadi latar belakang ekonomi siswa ini harus kita kaji. Mengapa? Kalau kita mengajar di tempat yang ekonomi yang rata-rata, ekonominya rendah, jangan kaget kalau mereka memiliki kemampuan yang rendah. Ya, jangan kaget. Tapi enggak 100% asumsi ini adalah kebenaran, tidak ya, karena ada banyak sekali faktor yang menjadi sebuah faktor kecerdasan anak itu banyak sekali ya, seperti itu.
Saya punya pengalaman mengajar di sebuah sekolah, Bapak Ibu, yang mana sekolah tersebut itu eh, latar belakang ekonomi orang tuanya itu menengah ke bawah ya, rata-rata buruh dan lain sebagainya. Yang katakanlah maksimal pendapatannya itu adalah itu ya, apa namanya, UMR ya, UMR seperti itu. Dan saya pernah ngajar di kelas yang unggulannya, saya juga pernah mengajar di kelas yang reguler. Kelas yang unggulan ini itu kebanyakan ya orang tuanya cukup mampu ya, cukup mampu. Sedangkan yang reguler ini bisa dibilang lebih minim lah ekonominya ya, karena dari segi SPP juga berbeda. Nah, saya temukan di situ bahwasannya lebih dari 75% siswa unggulan yang latar belakang ekonominya orang tuanya itu bisa dibilang cukup, itu lebih cerdas secara akademis daripada siswa yang ekonominya latar belakang ekonominya orang tuanya itu lebih rendah ya. Itu temuan saya di lapangan ya Bapak Ibu. Memang faktanya seperti itu. Tapi nggak semua siswa yang ekonominya rendah itu tidak memiliki kemampuan akademis. Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Ada faktor lain yang menjadi sebuah variabel ya yang menentukan. Yang perlu kita kaji dan teliti lagi secara ilmiah. Oke, seperti itu. Itu pentingnya mengkaji latar belakang ekonomi siswa. Sehingga Bapak Ibu ketika mengetahui latar belakang ekonomi, kemudian Bapak Ibu buktikan dengan observasi lapangan dari hasil akademis siswa tersebut, maka Bapak Ibu bisa menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sesuaikan. Ya, misalnya siswa tersebut lebih condong ke kecerdasan motorik atau gerak, ya Bapak Ibu maksimalkan itu kecerdasannya. Nggak harus pelajaran mulu. Bapak Ibu barangkali ajak langsung ke tempat objek belajarnya yang tidak memerlukan proses berpikir tingkat tinggi seperti matematika, IPA, ya dan lain sebagainya seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, mengkaji pola interaksi siswa, Bapak Ibu. Jadi interaksi siswa juga harus kita ketahui dengan pola interaksi siswa. Misalnya siswa yang interaksi lebih terbuka dengan siswa yang interaksinya lebih tertutup, maka itu bisa kita jadikan acuan untuk membuat sebuah perangkat pembelajaran, ya. Kemudian yang ketiga, mengkaji budaya setempat di mana siswa tinggal. Misalnya Bapak Ibu mengajar di Papua katakanlah, sesuaikan dengan bahasa anak ya, sesuaikan dengan bahasa anak di situ. Sekali-kali menggunakan bahasa daerah yang ada di situ untuk menyatukan, mensinkronisasikan emosi dari guru dengan siswa. Seperti itu ya. Kalau kita sudah mengkaji budaya setempat, maka kita akan tahu hal apa yang harus kita lakukan dan hal apa yang harus kita hindari dalam pembelajaran tersebut, ya. Karena budaya di satu tempat dengan budaya lain itu bisa berbeda. Barangkali di tempat ini baik, belum tentu di tempat tersebut dianggap baik. Nah, itu yang menjadi sebuah landasan untuk kita bisa menentukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial budaya siswa yang ada di suatu tempat tinggal tersebut. Kemudian yang keempat, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya siswa. Dan yang kelima, menginternalisasi budaya-budaya yang bersifat normatif ya Bapak Ibu. Jadi budaya-budaya yang ada di tempat tersebut kita ambil sisi positifnya untuk kita internalisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya mengkaji tentang kedaerahan katakanlah,
bab tentang kedaerahan, ambil budaya yang ada di daerah tersebut, kemudian sampaikan amanat dari budaya yang ada di daerah tersebut. Karena kalau sudah sesuai dengan mereka, terkait dengan hal yang dekat dengan mereka, itu pembelajaran jauh lebih bermakna, ya. Itu adalah landasan sosial budaya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah landasan psikologis. Ini menjadi hal yang penting, ya. Saya sampaikan Bapak Ibu bahwasannya sebuah pembelajaran, ya, sebuah kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya adalah kegiatan psikologis, Bapak Ibu, ya. Anda tidak akan lepas dari aktivitas psikologis, ya. Mulai dari Anda menyampaikan materi, membuka materi, menyampaikan materi, memberikan umpan balik, dan lain sebagainya, itu adalah langkah-langkah psikologis sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Maka dari itu banyak sekali teori-teori belajar yang berbasis psikologis yang bisa kita gunakan sebagai landasan membuat perencanaan pembelajaran. Teknisnya seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama, mengkaji latar belakang pola asuh orang tua, Bapak Ibu. Kalau pola asuhnya bagus, itu kemungkinan besar juga memberikan dampak positif bagi perkembangan emosional dan kemandirian siswa. Ya. Jadi pola asuh yang bagus dari orang tua itu menentukan, ya, emosional dan kepribadian siswa. Karena siswa itu, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Ya, mengapa kita harus ketahui latar belakang pola asuh orang tua? Karena anak yang minder belum tentu dia itu karena nggak bisa. Ya, anak minder yang takut berdiri di depan publik itu belum tentu dia nggak bisa. Barangkali ternyata dia ini adalah korban dari pola asuh orang tua yang tidak sesuai dengan sisi mental anak, ya. Itu bisa saja. Mungkin sering dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, sering dimarahi waktu kecil, sering direndahkan, dihina, dipukul, dan lain sebagainya. Itu bisa berpengaruh pada kepribadian siswa. Nah, kita ketahui ini supaya menjadi alternatif, Bapak Ibu, untuk meningkatkan potensi siswa tersebut. Sehingga siswa itu nanti di masa depan masih memiliki potensi untuk sukses, untuk mengembangkan dirinya. Ya. Kalau kita tidak bisa mengkaji pola asuh, tidak mau mengkaji pola asuh orang tua, sehingga kita merencanakan pembelajaran itu ya seadanya. Siswa nggak bisa dianggap kita memang nggak bisa. Siswa pemalu dianggap kita memang yaitu bawaan. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Ya, itu pentingnya mengkaji pola asuh orang tua. Caranya bagaimana mengkaji latar belakang pola asuh orang tua? Kita buat wawancara. Kita tanya secara langsung bagaimana sikap orang tuamu ketika kamu pulang sekolah, apakah ditanyai ada tugas atau acuh, tidak peduli. Nah, itu bisa kita telisik di situ, ya, dari wawancara tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, mengkaji karakteristik siswa secara individual, ya, seperti sikap atau perilaku siswa, kepribadian siswa, temperamental, dan emosi siswa. Ini penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu. Di sini kita bisa mengkaji kepribadian dan sikap atau perilaku siswa untuk menunjang afeksinya atau menunjang perkembangan sikapnya, ya. Siswa yang masih memiliki kepribadian yang kurang baik masih bisa kita perbaiki di situ. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan afirmasi-afirmasi positif. Pokoknya dengan strategi-strategi yang Bapak Ibu guru bisa
bisa lakukan lah ya, karena banyak sekali strategi untuk merubah habit atau kebiasaan siswa itu ya, termasuk sikap atau perilaku. Hal ini perlu kita kaji untuk menyusun sebuah pembelajaran yang lebih normatif, Bapak Ibu. Ya, yang lebih sempurna, yang lebih menyeluruh, bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja, tapi juga ada fokus lain yang juga menjadi prioritas, yaitu pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter itu juga menjadi sebuah prioritas yang harus kita internalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengkaji potensi alamiah siswa, ya. Bahwasanya manusia, seperti yang saya sampaikan di awal, menurut Gestalt, bahwasanya manusia itu memiliki 7 kecerdasan. Ada yang memiliki kecerdasan linguistik atau bahasa, ada yang memiliki matematis, logik. Ini biasanya anak yang lebih mampu dalam hal akademis. Ada yang memiliki kecerdasan spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Semua ini setiap siswa itu memiliki kecondongan dari salah satu kecerdasan tersebut. Kalau kita mengetahui ini, kita akan bisa mengembangkan potensi anak. Ya, mengembangkan potensi anak. Anak yang memiliki matematis logik, otomatis dia memiliki kemampuan akademik yang baik. Yang tidak memiliki matematis logik, masih ada kecerdasan lain yang bisa kita kembangkan. Jangan hanya si pintar saja yang menjadi prioritas, tapi ada si baik juga. Ada si hebat dalam berretorika, ya. Ada yang hebat dalam sisi musikal, ada yang hebat dalam sisi gerak, dan lain sebagainya. Masih banyak kecerdasan yang bisa kita kembangkan di situ, Bapak Ibu. Ini kalau kita tidak mengkaji ini, maka kita tidak memiliki landasan psikologis untuk mengembangkan potensi siswa, dan itu sangat fatal dalam kegiatan belajar mengajar. Faktanya kebanyakan Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru itu masih berfokus pada sisi pengetahuan saja. Ya, sedangkan potensi-potensi lain itu tidak menjadi hal prioritas yang juga harus dikembangkan. Seperti itu. Yang keempat, merencanakan pembelajaran menyenangkan sesuai kebutuhan psikologi siswa. Ini ya, karena siswa tadi itu adalah suka bermain karakteristiknya, maka ya kita ikuti dunia anak ya. Seperti itu. Itu adalah landasan psikologis. Dan yang terakhir adalah landasan iptek, Bapak Ibu. Yang pertama, merencanakan pembelajaran berbasis saintifik, ya, dengan beberapa kegiatan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan, ya. Misalnya mengamati, siswa diberi gambar, kemudian siswa mengamati gambar tersebut, kemudian siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari mengamati ini, atau questioning. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan sisi ilmiah anak, ya, atau saintifik anak. Kemudian dilakukan eksperimen atau mengumpulkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dikumpulkan sebuah informasi, kemudian dari informasi yang sudah dikumpulkan dikelola informasi itu, kemudian dikomunikasikan, misalnya dari kelompok memacu untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan, terus kemudian menanya dan mengumpulkan informasi itu tadi. Itu adalah proses saintifik, dan ini dilakukan di K13 ya, di kurikulum 2013 itu dilakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT ya. Misalnya Bapak Ibu di sekolahnya punya infrastruktur atau sarana prasarana yang cukup memadai dalam bidang IT, bisa kita manfaatkan untuk lebih mempercepat dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Itu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan lebih aktif ya dalam kegiatan perkuliahan setiap sesi ya.
Jangan sampai menjadi mahasiswa yang pasif. Setiap sesi Bapak Ibu akan saya berikan sebuah penugasan ya. Penugasan itu nanti bisa berbagai macam bentuk ya. Bisa berbagai macam bentuk. Seperti sesi yang pertama kemarin, saya memberikan tugas Anda untuk menganalisis ya. Barangkali nanti tugasnya itu berdiskusi, mendiskusikan suatu topik yang berkaitan dengan topik di sesi 2 ini. Bapak Ibu mahasiswa tunggu saja ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar dari ini ya, dari apa namanya, perkuliahan sesi ini ya. Silahkan ditanyakan di situ ya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.